Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Tadi habis pelajaran olahraga ya? Ya. Masih pada semangat? Masih. Coba kakak mau lihat tepuk semangat. Semangat. Ya, sekarang kakak mau coba dengar suaranya dong, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bareng-bareng. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, hari ini kakak akan memberikan materi tentang magnet, bentuk, sifat, dan gaya magnet. Sebelumnya kalian sudah pernah melihat magnet di sekitar kalian ada di benda apa gitu? Apa? Coba. Ada yang tahu pengertian dari magnet? Pengertian magnet. Ayo, siapa yang bisa jawab pengertian magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Tuh. Nah, magnet itu terbagi menjadi dua. Ada apa aja? Ya, ada magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam itu apa? Ya, magnet itu, magnet alam adalah magnet dari alam, benar. Magnet yang memang tidak diciptakan oleh manusia. Ya, kalau magnet buatan itu yang dibuat oleh manusia. Gitu. Lanjut ke bentuk-bentuk magnet. Ya kan? Sini ada gambar magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam atau magnet hook, dan magnet lingkaran. Nah, di sini kakak punya contohnya nih magnet. Ini magnet apa namanya? Lanjut. Nah, sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet itu memiliki gaya tarik. Lalu magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet mempunyai sifat-sifat khusus. Saat kutub yang sama dari dua buah magnet batang saling didekatkan, keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda dari dua magnet didekatkan, maka terjadi tarik-menarik. Nah, sekarang kakak kasih contoh. Di sini ada warna merah dan warna biru. Ada utara dan ada selatan. Jadi ketika kutub utara dan kutub utara ini didekatkan, itu akan bertolak. Mau sampai kapanpun kalian paksa, itu akan bertolak. Coba ketika magnet yang kutub yang berlawanan itu ditempelkan, itu akan menempel. Gitu. Nah, itu adalah sifat magnet mutlak. Gitu. Jadi ketika memang kutub utara bertemu dengan kutub selatan, magnet itu akan menempel. Coba ketika kutubnya bersamaan, itu akan saling tolak menolak. Gitu. Nah, selanjutnya magnet ini memiliki gaya yang dapat menembus benda-benda tertentu. Contoh, tergantung dengan kekuatan magnet, itu akan menempel. Nah, ini. Jadi semakin kuat daya magnet, itu akan semakin kuat juga ikatannya, gitu. Akan semakin nempel. Cuma ketika semakin tebal kalangannya, itu nggak akan nempel. Misalkan sendoknya kakak taruh luar kelas. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu, terutama logam. Nah, apa aja sih yang bisa ditarik oleh magnet? Ada yang bisa jawab? Terus? Logam, terus? Baja. Nah, tapi ada logam yang nggak bisa ditarik sama magnet. Apa coba? Tembaga, aluminium, benar. Nah, itu. Jadi magnet ini adalah memiliki sifat bisa menarik benda-benda tertentu, seperti besi, baja, dan logam-logam tertentu. Dan logam yang tidak bisa ditarik itu adalah tadi aluminium, gitu kan, terus tembaga, dan lain-lain. Selanjutnya ada gaya magnet. Nah, gaya magnet pasti berpengaruh terhadap benda-benda logam meskipun ada penghalang di antara magnet dan benda yang ditariknya. Besarnya daya tembus gaya magnet dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis penghalang, tebal tipisnya penghalang, dan kekuatan magnet. Gitu. Jadi pengaruh gaya magnet juga ditentukan oleh jarak magnet dengan benda. Nah, misalkan jauh, itu nggak bakal ketarik. Gitu. Cuma kalau didekatkan itu akan ditarik otomatis. Gitu. Nah, selanjutnya medan magnet.
Kekuatan gaya tarik magnet tidaklah sama di setiap sisi atau bagiannya. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Nah, ini contoh. Nih, kakak punya jarum pentul atau peniti. Yang dikatakan kutub yang mana? Ujung. Kutub itu ujung. Mau warna merah atau biru, itu sama. Yang ujung itu namanya kutub. Nah, tadi kan kekuatan gaya tarik magnet tidaklah sama di setiap sisi atau bagiannya. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Nah, jadi yang paling kuat itu di ujung, gitu. Nah, itu nempel. Nah, cuma kalau misalkan di tengah-tengah atau di tarik yang paling kuat adalah di kutub, gitu. Baik itu kutub utara atau kutub selatan itu sama, gitu. Jadi itu namanya medan magnet. Ada radiusnya, gitu. Ada kekuatan daya magnetnya, gitu. Nah, selanjutnya pembuatan magnet. Nah, sebelumnya udah pernah praktek belum pembuatan magnet ini? Gitu. Nah, cara induksi. Pembuatan magnet secara induksi sangat mudah dilakukan. Akan tetapi si benda-benda logam, nah, benda logam yang kita tempelkan magnet ini akan menjadi magnet. Gitu, paham? Jadi misalkan ini sendok, kita tempelin magnet. Nah, sendoknya ini akan bersifat magnet. Tapi ini hanya bersifat sementara, gitu, dan nggak kuat. Misalkan daya tarik magnet ini 50 gitu kekuatannya. Nah, ketika ditempelin, sendok ini paling cuma 25% gitu ya kan, nggak full, nggak sama kayak magnet aslinya. Gitu, contoh nih. Ya, ini kakak tempelin nih. Nah, ini cara induksinya tuh gini. Tuh, nempel. Nah, ini namanya cara induksi. Jadi menghantarkan. Gitu, itu namanya cara induksi. Nanti kita coba gitu. Nah, kan ini caranya dengan menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam, besi atau baja dengan magnet. Benda yang terbuat dari logam ini akan menjadi bersifat magnet. Namun, jika magnet dilepaskan, sifat kemagnetan benda tersebut juga akan hilang. Nah, jadi yang tadi sementara itu, ini karena ada magnetnya. Tapi ketika magnetnya dicabut, itu akan hilang. Tuh, ya kan? Nggak nempel. Gitu, karena hanya sementara. Itu namanya cara induksi. Pembuatan magnet cara induksi. Selanjutnya ada yang pembuatan magnet kedua, yaitu dengan cara gosokan. Pernah nyoba? Ya, penggaris di gimana ini? Gosok Kak? Itu bukan pembuatan magnet, itu elektromagnetik. Itu. Nah, cara pembuatan magnet dengan cara digosokkan itu, ini jarum logam, gitu kan? Digosokkan magnet. Cuma caranya itu satu arah, nggak boleh digosok-gosok gitu. Caranya satu arah, digosok, gitu ya kan? Digosok. Nah, ini nanti akan bersifat magnet, tapi sementara dan tidak kuat. Gitu. Ada yang mau maju ke depan nggak nyoba? Siapa? Olip. Ayo maju yang mau maju. Nah, coba digosokkan, tapi dengan catatan satu arah gosoknya. Nah kan mempunyai sifat kemagnetan. Semakin lama waktu penggosokan, semakin lama pula sifat kemagnetan bertahan di dalam besi. Nah ya, satu arah. Gitu. Coba tempelin. Coba kamu yang coba. Satu arah. Satu arah ya, nggak boleh digosok-gosok asal gitu, harus satu arah. Depan, belakang ke belakang. Gitu. Di rumah pada punya magnet kan? Enggak? Punya? Ya, kalau nggak punya, beli di fotokopian. Kemarin kakak beli di fotokopian. Kurang lebih harganya 20.000. Nah, tuh. Cuma, sifatnya itu sementara dan nggak sekuat magnet yang tadi digosokin ke benda tersebut. Gitu. Itu namanya cara gosokan. Bukan penggaris digosok terus ke rambut, gitu kan. Itu menghantarkan listrik. Gitu. Ya, selesai. Nah, jadi magnet itu pecahinnya gimana caranya? Dibanting, dibakar juga bisa, gitu. Terus pokoknya dirusak. Gitu. Gimana pun caranya dirusak itu akan menghilangkan daya tarik magnet. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tuh, ayo. Kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, nanti kakak yang nanya nih. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Apa aja? Kayaknya kakak yang nanya nih, kakak tunjuk ya. Yaudah. Coba kakak tanya apa yang dimaksud pengertian dari magnet? Ayo, tadi baru dijelasin. Apa? Ini kakak kasih bocoran 3 detik.
1, 2, 3. Ya. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda logam, besi. Ya, magnet adalah sebuah benda yang memiliki daya tarik terhadap besi, baja, dan logam-logam tertentu. Nah, logam apa aja sih yang gak ketarik sama magnet? Ayo angkat tangan, kita jawab. Ya, ayo. Ya. Ya. Nah, itu bisa dicoba langsung dengan magnet. Misalkan kayak panci nih, di rumah ada panci gitu kan, untuk ngetes ini logam apa gitu kan. Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Ada? Ya, jadi magnet adalah sebuah benda yang memiliki daya tarik terhadap besi, baja, dan logam-logam tertentu. Gitu. Terus mungkin ada yang nanya, Kak, magnet itu nempel nggak sih sama kayu? Kita coba. Ini kakak punya lidi nih, nempel. Tuh, enggak. Karena memang sifatnya hanya untuk ke besi, baja, dan logam-logam tertentu. Nah, lalu magnet ini terbagi menjadi 2. Apa saja? Magnet alam. Magnet alam apa? Magnet yang ada di atas. Magnet buatan juga ada di alam. Magnet alam adalah memang yang tercipta dari alam langsung. Magnet buatan yang diciptakan oleh manusia. Itu. Nah, lalu magnet ini memiliki berbagai bentuk: magnet batang, magnet silinder, magnet ladang, atau magnet magnet jarum, magnet lingkaran. Bebas, tergantung bagaimana si pembuat magnet ini membentuknya. Gitu. Kalau misalkan kalian bikin magnet mau dibentuk huruf lingkaran, dibentuk cincin, gitu, itu bebas. Gitu. Itu tergantung kreasi dari pembuat magnet. Nah, magnet ini memiliki sifat-sifat yaitu daya tarik, lalu mempunyai 2 buah kutub. Nah, tadi sifat mutlak dari kutub-kutub apa? Coba. Ayo, ini kutub yang sama tidak akan. Nah, itu mutlak. Cuma kutub yang berlawanan itu, kutub yang berbeda itu akan menempel. Itu sifat mutlak. Jadi ketika memang kutub utara bertemu dengan kutub utara, mau sampai kapanpun itu kalian paksain, itu nggak akan nempel. Gitu. Nah, selanjutnya magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Gitu. Tergantung dengan ketebalan benda dan kekuatan magnet. Semakin tebal benda yang menjadi penghalang, itu semakin berkurang gaya magnetnya. Dan semakin kuat gaya magnetnya itu semakin kuat juga daya tariknya. Magnet, lalu kereta juga. Andai kata kereta nggak ada magnetnya, mungkin ketika belok itu dia bablas, gitu. Karena kereta itu nggak bisa dibelokin, gitu kan. Dia pasti sesuai dengan jalurnya. Itu jalur ke kanan dia ngikutin, karena itu ada magnetnya. Gitu. Cuma ketika memang kekuatan magnet di rel kereta atau di keretanya ini hilang, pasti kereta itu akan anjlok. Gitu. Nah, mungkin nanti di rumah kalian bisa coba temuin magnet-magnet di sekitar kalian, gitu, di kulkas, atau mungkin bisa beli tempat kecil yang ada magnetnya, gitu. Terus tas tadi kan, terus apalagi yang ada di sekitar kita, magnet. HP mau coba? Nih, HP. Ada nggak kira-kira? Di sini ada pertanyaan? Bu? Ya, kalau cukup, kakak mau coba kita nyanyi lagi, saya lagi untuk tutup. Mau nyanyi apa nih? Apa sih kasih bagi dinding? Ayo, apa mau di? Buat waktunya, semoga apa yang tadi kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk kakak juga. Kurang lebihnya apa yang tadi kakak sampaikan, ketika ada salah kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.